Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amjad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada pagi yang indah ini, pada pagi yang sejuk ini. Allah masih memberikan hidayah, masih memberikan kenikmatan yang berlipat-lipat kepada kita, sehingga hari-hari yang kita lalui akan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semuanya mengharapkan syafaat dari beliau ketika sudah tidak ada lagi andalan amal-amal yang kita lakukan kecuali atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk diringankan dalam hisab kelak. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat yang 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini jamaah rahimakumullah mungkin akan senantiasa dibaca oleh khatib untuk memberikan motivasi kepada kita. Namun sebelum kita membahas, alangkah baiknya pada kesempatan hari ini, karena saya baru pertama kali naik mimbar di Masjid Al-Islah nggih Pak. Al-Islah 2. Berarti ada Islah 1. Islah artinya adalah napa? Berdamai atau damai. Kesempatan yang mulia ini yang kita jarang barangkali, hanya Allah lah yang mempertemukan kepada kita untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Saya manfaatkan yang pertama, saya silaturahmi ini ke Masjid Al-Islah 2 ini, memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Juli Janto, tertulis, biasa manggil orang ejaan lama jadi Yulianto nggih. Nggih nek ketemu teng Sapin, teng pasar, teng mergi, teng sekolah napa teng pundi kemawon nggih saged dipanggil Yulianto napa Juli Janto. Nek disingkat MJLJT. Alhamdulillah kawula asli lahir di negara Banjar atau Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian sampai di Wonogiri tahun 2002 karena memang ada tambatan hati ketemu orang Wonogiri. Kawula mucal wonten Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, Kartosuro nggih, Sukoharjo. Mugi-mugi wonten mriki ingkang dados mahasiswa kula napa kuliah wonten mriki nggih. Wonten mboten Pak Sarmo?
Dereng. UMS Pak kakak. Nggih, mungkin ngilen sekedhik. Sekawan kilo mboten ngantos niku dugi Kartosuro, tugu kandang wingking kandang menjangan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita manfaatkan pertemuan ini untuk saling mendoakan. Di awal tadi kita sudah uluk salam, menyampaikan salam. Salam itu adalah ungkapan perdamaian, ungkapan doa yang kita berikan kepada siapa yang kita jumpai. Inilah ajaran Islam. Di antara 7 hak sesama muslim itu adalah uluk salam, menyampaikan salam. Maka ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Ringkas. Jadi sebanding nek didongake ya ndongake. Kalau disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam inilah maka ketika kita sholat, kita awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Apa maknanya? Bahwa apa saja yang kita lakukan harus bisa memberikan manfaat, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman di sekitar kita. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil satu iktibar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya lebah. Lebah itu di mana saja dia tinggal tidak pernah akan merusak. Sekalipun di tempat yang reot, maka lebah tidak akan merusak itu. Justru sebaliknya, di mana lebah itu tinggal akan menghasilkan madu dan royal jelly. Itu artinya bahwa setiap orang, ini digambarkan bahwa lebah itu menjadi filosofi seperti orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di mana saja dia akan senantiasa memberikan manfaat. Maka di ayat disebutkan dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa sing sapa wonge ittaqillaha, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahraja, akan diberikan Allah solusi dari segala masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari berbagai penjuru. Niki mboten bain-bain Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan adik-adik remaja. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ingkang rawuh menika wonten sing boten gadah masalah. Pak Sarno niki pun goyang-goyang niki sukune. Wah, berarti masalahnya wonten dengkul. Wonten melih ingkang
nyepang mustokonipun. Wah, garuk-garuk tapi jane produk mumet. Berarti masalahnya wonten mustoko. Ada di kepala. Jadi manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan masalah. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang akan datang silih berganti. Maka Allah matur berfirman wonten surat Al-Mulk ayat 2. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya itu untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Jadi menciptakan hidup dan mati itu adalah sebagai satu ujian bagi kita. Maka ketika dalam hidup kita itu akan selalu ada masalah saja, akan silih berganti. Baik itu masalah yang ada di badan kita, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah yang ada di sekeliling kita, dari lingkup masyarakat yang terkecil, keluarga bagaimana hubungan antara keluarga. Mungkin kalau keluarga itu adalah ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya hubungan ketiganya itu baik-baik saja atau ada masalah. Itu adalah masalah. Belum lagi naik level lagi di lingkungan tetangga. Tetangga kalau di dalam Islam itu adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu. Radiusnya. Maka masalah-masalah yang kita hadapi itu akan silih berganti, akan bergantian terus datang. Kalau kita tidak punya pegangan, masalah itu bisa menggoyahkan iman dan takwa kita. Ketika kita tidak punya solusi, tapi Allah Subhanahu wa taala sampun matur bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Maka di ayat yang lain, faida faroghta fansab, apabila telah selesai dari masalah satu, pekerjaan satu, ya diisi dengan masalah yang lain. Maka kita beragama Islam itu adalah untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling elek-elek mengingatkan, saling mengingatkan masalah kesabaran. Karena dengan sabar ini insya Allah masalah itu akan selesai. Bukan yang berarti bahwa sabar itu adalah meneng dan anteng. Tapi sabar itu adalah sikap dinamis. Sikap kita yang senantiasa berusaha mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Contohnya masalahnya Masjid Al-Islah 2 ini jamaahnya pripun nek supaya lebih ngrembaka, maka dipenggalih oleh takmir bersama jamaah mencari solusi. Solusine nggih masjid mengadakan program sholat subuh berjamaah. Nek sholat subuh wis kaya sholat Jumat, inilah yang betul-betul kita adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid itu ada siapa?
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa itu yang memakmurkan masjid? Yaitu orang-orang yang beriman, amanu billah, percaya dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu keutamaan sholat berjamaah 27 derajat pahalanya, belum lagi panjenengan rawuh teng mriki kalau wau wonten ingkang ngetang saking dalem dugi Masjid Al Islah kalih menika pinten langkah panjenengan? Wonten. Kula ngangge jam niki langkah kula turun dari mobil itu 102 langkah. Kalau kita hitung 102 itu pahala. Kalau 102 kali 1000 pinten? Padahal orang yang menunaikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, panjenenganan pikanto dunya saisine. Remen nopo senep? Remen nggih. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah memberikan kebahagiaan, memberikan hati kita tercerahkan, memberikan pikiran kita menjadi bening, pikiran kita menjadi tenang. Kalau panjenengan sholat kok masih ruwet pikirane, ruwet masalahnya, tambah sholate ora kur 2 rakaat. Bahkan kita bisa menunaikan sholat sebanyak-banyaknya dengan sholat mutlak. Kalau sholat mutlak itu tidak mengenal waktu dan waktunya, bisa dilakukan kalau niatnya memang sholat mutlak. Paling tidak kita bisa menunaikan 12 rakaat yang sunat yang kita lakukan. Maka sholat satu dengan sholat yang lain itu adalah menjadi kafarat bagi sholat atau bagi dosa-dosa kecil yang kita lakukan. As-sholawatul khamsi ila sholawatul khamsi kafaratun. Jadi sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain ini adalah menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dari bangun sampai kita sholat duhur, kira-kira berapa dosa yang sudah kita lakukan? Atau tadi malam dari sholat isya sampai subuh ini berapa dosa? Apa yang terbetik pada diri kita, hati kita? Nah, kita tidak tahu. Dan itu semuanya akan dihapus oleh Allah apabila orang itu menunaikan sholat 5 waktu berikutnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun urusan-urusan kehidupan yang kita lakukan, tetap harus kita tunaikan. Jadi kalau panjenengan ngrawuhi atau sebagai panitia hajatan, nek ada waktu melewati waktu sholat, ya tidak boleh kita tinggalkan, harus kita tunaikan sholat. Ya monggo, strateginya pripun panjenengan bisa memperkirakan. Lah pripun make up kula mun kula borong teng salon niku. Nah, monggo, ini adalah kewajiban yang tidak boleh diwakilkan dan ditinggalkan.
Itu harus kita laksanakan sendiri. Kan wonten sing ngungkape, aku titip salam dumateng ngarsanipun Allah. Pamiti pelan, ayo sholat, aku tak sholat sih ya. Aku titip ya. Ya harus kita tunaikan sendiri, tidak bisa kita wakilkan. Maka setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya, baik itu amal kebaikan maupun kejelekan. Dan kita pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan. Di dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir atau ayat 7 dan 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan secuil biji atom. Artikel ingkang paling alit niku napa nggih? Sing ora ketok moto tapi ya enek. Elektron nih, guru elektronik Pak Bandi nih. Yang terkecil nggih. Nek virus corona kalau wingi pinten alit ini? Berapa nano? Ora ketok nih. Kudu nganggo surya konto dan kaca pembesar atau mikroskop. Jadi sekecil elektron Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan, bahkan dilipat gandakan. Tidak hanya sebesar satu elektron saja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga kejahatan, kejelekan, keawonan. Sekecil biji elektron Allah akan membalas setimpal podo kali apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu akan dibalas. Jadi panjenengan jangan khawatir kalau di televisi, di media internet, media sosial atau media koran dan lain-lain, ada orang-orang yang tidak tersentuh oleh hukum sekalipun dia melakukan kejahatan yang cetha welo-welo, tapi aparat atau penegak hukum tidak bisa menyentuhnya. Pasti Allah akan membalas balasan dari perbuatannya. Maka dengan akal yang sehat, kita harus memilah dan memilih mana-mana yang bisa kita petik keuntungannya yang sebesar-besarnya. Karena hidup kita itu adalah wasilah untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia itu adalah wasilah jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Amal di sini adalah tempat kita beramal. Tidak menunggu hasil. Tapi apa yang kita lakukan terus akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami itu, kita harus selektif di dalam melakukan hal-hal. Karena setan selalu mendorong manusia untuk berbuat dosa. Jadi kalau panjenengan itu kok tiba-tiba emosinya meluap-luap, cek, pasti ini adalah goda rayu setan. Karena pada hakikatnya setiap orang itu mempunyai namanya suara Tuhan. Jadi kerentekipun hati kita, panjenengan kalau yang rawuh di sini yakin bahwa kerenteking hati ketika diumumkan oleh takmir bahwa di Ahad ini ada pengaosan Ahad pagi atau Ahad berkah, panjenengan rawuh niku tek
ati pertama muncul langsung panjenengan ikuti. Nek mboten diikuti kan langsung digoda setan. Wis ora usah tindak, engko materine ora lucu. Nah. Terus engko dikasih alasan jane sing rada ngantuk. Sesuk wae kliwon atau wage atau tekan legi ya ora legine sing diparani. Tidak rawuh juga. Itulah siasat setan itu menggoda kepada kita sekalian dari berbagai penjuru. Maka jamaah rahimakumullah, kembali bahwa ketakwaan kita kepada Allah itu adalah menjadi solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah akan memberikan solusi. Kalau tidak dapat solusi, bagaimana? Ya kita harus berikhtiar terus. Karena dengan ketakwaan, dengan kebeningan, kejernihan pikiran, Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali dia mau berikhtiar, mau berusaha. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus yakin dulu. Karena keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Keimanan itu sangat mahal. Mengapa orang berrela berjuta-juta untuk dikeluarkan hanya untuk datang ke tanah suci? Ya karena persoalan keimanan. Keimanan itu mahal harganya. Maka dengan keimanan semahal apapun akan kita beli, akan kita keluarkan. Karena akan kembali kepada kita. Sebagai contoh, tadi kita mengisi kotak infak. Kotak yang kita isi ini akan kembali kepada kita. Itulah milik hakiki kita. Sedangkan yang di rumah itu habis, hanya di dunia saja. Tapi yang kita masukkan ke dalam kotak ini akan kekal abadi dan terus akan bercemu kepada kita dan menyinari dari gelapnya nanti di akhirat. Kita di akhirat itu hanya mengandalkan amal-amal kebaikan. Sementara amal-amal kejelekan itu akan menjadi gurur. Hanya akan menjadi fata morgana yang begitu sampai itu sudah lenyap. Tapi amal kebaikan akan menjadi penerang kita. Maka tugas hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh Allah benar-benar menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang panjenengan lakukan itu hakikatnya adalah ibadah. Nggih, Bapak Ibu sekalian, bisa diterima nggih? Apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan ini hakikatnya adalah ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang ilal khair, kepada kebaikan, menuju kepada kedekatan diri kepada Allah. Soko baliki pun kebalikannya, apa saja kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan dosa yang dilakukan itu hakikatnya adalah akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau kejahatan kita sudah tahu bahwa itu akan menjauhkan dari Allah, maka kita diserukan untuk meninggalkan, menjauhi dan meminimalisir untuk supaya kita tidak melakukan itu semuanya. Jamaah rahimakumullah, jam kurang 30 menit kurang 1 menit.
Dilanjut napa sampun dilereni? Lanjut. Pak Sarmo, Pak Bandi biasanya jam pinten? Jam 8 atau jam 12? Nggih, dilit nggih. Nggih, saya kembalikan kepada yang pertama tadi. Siapa yang bertakwa, Allah akan diberikan atau memberikan solusi kepada kita sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi masalah-masalah kehidupan yang panjenengan hadapi kok saiki masih ruwet, tingkatkan sholatnya. Checklist lagi. Apa sih kemaksiatan yang sudah kita lakukan? Apa sih hubungan sesama kita yang masih gotang-gotang? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Orang tua yang sudah meninggal, sanak saudara yang sudah meninggal, cek. Oh, saya punya dosa, punya kesalahan, punya hitung-hitungan yang belum selesai, hutang piutang, maka harus diselesaikan. Wis sedo kok. Wis sedo wis aman. Tidak. Masih tetap punya kewajiban selama harta yang dimiliki dari apa usahanya itu bisa digunakan untuk menyerutang. Makanya biasanya nek diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampun kondur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wis bali nggih. Maka mangke sanak sederek tangga tepalih handetolan yang punya hubungan muamalah dengan si A menika monggo berhubungan dengan keluarga. Artinya kan nyaur nek ada hitung-hitungan supaya tidak membebani di akhirat nanti itu. Jadi insya Allah masalah itu akan bisa terurai asal kita bisa mengetahui akar masalahnya. Monggo dipetani kalau kita kok ibadah aku sholat subuh kok abot banget nggih, kaya dimpeti diantepi napa. Dikai watu sing abot. Tapi ketika Anda panjenengan itu begitu jam biologis jam 3 niku wungu, wah mau toyan ke belakang, berarti semakin ringan. Makanya biasanya harus kita manage. Waktu itu usia kita akan berjalan cepat sekali. Tahu-tahu wis 50, tahu-tahu wis 60, tahu-tahu wis 80. Wonten niki. Nggih apa? Niki rata-rata masih di bawah 80. Nah, itu adalah usia kita secara biologis. Monggo kita jagi kesehatan kita masing-masing, sekaligus juga isi asupan gizi yang cukup. Kalau Pak Prabowo niku MBG makan siang gratis, makan bergizi gratis nggih. Maka kita harus asup diri kita dengan gizi yang cukup. Jadi tidak hanya makanan fisik saja, tetapi adalah makanan rohani. Panjenengan rawuh wonten masjid menika ini adalah rabuk jiwa. Jiwa kita itu harus dirabuk. Nek ora gitu nglungkruk, tidak punya motivasi, enggak punya harapan, madesu, masa depannya suram. Nah, panjenengan rawuh di sini di masjid ini adalah madecar, masa depannya cerah. Monggo kecerahan masa depan kita, insya Allah kalau semakin dekat kepada Allah kita akan diberikan solusi dan diberikan rizki yang berlimpah. Jangan anggap bahwa rizki yang paling indah itu adalah rojo brono, intan berlian. Tapi bukan itu saja. Itu juga kenikmatan duniawi. Tapi adalah kedamaian, ketentraman, dan senantiasa bersemangat di dalam hidup untuk menyempurnakan amal-amal. Itulah yang lebih utama. Dengan senantiasa beribadah, melakukan aktivitas apa saja dengan diiringi bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menjadi ibadah. Sedangkan kemaksiatan harus kita hindari dan kita senantiasa
beristighfar ketika kita akan melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Astaghfirullahaladzim. Kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta dijauhkan, minta dilindungi dari goda setan yang akan menjerumuskan kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita mohon kepada Allah, kita ndonga nyuwun manungku puja dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo tehipun ingkang dereng rampung mungkin bar ndonga kita telasaken lan kita belekaken kita kembalikan kepada takmir. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'ali hada jam'an maghfura wa tabarrukana hada tafarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hada awwalus salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruna jahabahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di Masjid Al-Islah 2 memanjatkan puja dan puji kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis kami ini. Di tengahnya penuh dengan kebahagiaan, di akhirnya penuh dengan kesuksesan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh hikmah, sehingga kami senantiasa beribadah kepadamu dan menjauhi segala kemaksiatan kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepadamu untuk bertakwa dan beriman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari goda rencana, bala bencana, dan wabah penyakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saudara-saudara kami jamaah Masjid Al-Islah 2 ini yang belum bisa tindak ke masjid, ya Allah, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang belum sempat diberikan kesempatan, diberikan hidayah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk memenuhi panggilanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panggillah kami semuanya jamaah Masjid Al-Islah 2 ini untuk menunaikan ibadah di tanah suci Makkatal Mukarramah, menunaikan ibadah haji yang insya Allah menjadi haji yang mabrur, umroh yang mabrur, dan ibadah-ibadah kami yang mabrur, sehingga kebaikan-kebaikan yang terus kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan badal mauti. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang sedang berkumpul ini betul-betul memanjatkan puja dan puji kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.